Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aura Safa Aulia dengan NIM P8424023. Saya merupakan mahasiswa D4 Pemasaran Digital dari Universitas 11 Maret. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar membuat riset pasar dari awal hingga akhir, yaitu analisis di SPSS. Nah, kita mulai dari membuat kuesionernya, mengumpulkan data responden, dan menganalisisnya menggunakan multidimensional scaling dan prinsipal component analysis. Nah, untuk langkah pertama, kita buat kuesioner multidimensional scalingnya, eh, dan sebelum dianalisis di SPSS, itu tentu kita butuh data responden. Nah, tujuannya adalah untuk melihat kemiripan persepsi setiap brand dengan brand yang lainnya. Nah, brand yang dibandingkan itu uh, dalam kuesioner ini nih ada H&M, ada Dagadu, Uniqlo, Zara, ada Eksekutif, 3 Second, Eriko, Matahari, Ramayana, dan Jogger. Yang dimana nantinya responden akan menilai setiap pasangan brand ini sehingga kita bisa menganalisis nih posisi Dagadu dibanding brand fashion lainnya. Oke, kita akan membuat eh, di sini sebelumnya saya sudah membuat eh, apa sih yang mau saya isi di kuesioner ini. Jadi di sini brand-brandnya ada H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, Second, Eriko, Matahari, Ramayana, dan Jogger. Dan di sini saya juga sudah membuat deskripsi untuk judulnya. Nah, untuk judulnya adalah kita buat mulai dari judulnya yaitu Kuesioner multidimensional scaling scale scaling Dragadu. Ini untuk judulnya, lalu deskripsi formulirnya tadi saya sudah membuat sebelumnya dan akan saya copy paste di sini. Nah, untuk yang pertama itu kita bisa mengisi dengan eh, jenis kelamin. Ini yang opsi pertama adalah laki, dan yang kedua adalah perempuan. Lalu saya mau menambahkan lagi untuk ini provinsi da- daerah asal. Ini contoh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ini jawaban singkat ya pakainya. Lalu selanjutnya ada usia. Usia ini juga jawaban singkat. Lalu kita buat pertanyaan, apakah sebelumnya Anda sudah mengetahui atau mendengar tentang brand Dagadu? Selanjutnya, ini apakah Anda pernah
beli produk dari tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kuesionernya. Bikin deskripsi dulu ya. Dengan ini pakai tanda yang TT ini. Ini kita kasih judulnya adalah persepsi kemiripan. Tadi brand yang pertama adalah H&M. Tuh. Tapi ini kemiripan H&M dengan brand lain. Nah, habis itu ini kita tulis berikanlah penilaian persepsi Anda dari 1 sampai 10 yang ini aku selesaiin dulu ya guys. Oke, di sini aku udah selesai nih buat peraturan dan mengisi kuesionernya. Selanjutnya kita mulai dari ini. Eh, kita pertanyaannya karena kita mau mencari kemiripan antara satu brand dengan brand yang lainnya ya. Berarti ini kita pertanyaannya adalah kemiripan brand. Tadi yang pertama di sini adalah H&M dengan Dagadu. Mungkin untuk mempermudah kita dalam membuat kuesionernya, akan ini bagi dua aja. Biar kita gampang mau lihat brand-brandnya apa aja sih yang mau kita isi. Nah, ini brand H&M dengan Dagadu. Lalu ini kita pilih yang skala linear. Ini kita pilih 1 sampai 10 dan label pertama itu adalah sangat mirip. Ini sangat tidak mirip. Lalu untuk mempermudah kita, karena ini kan awalnya nanti kita cuma pakai ini, pakai yang kemiripan brand H&M. Nah, ininya tinggal kita ganti-ganti aja, itu kita salin aja. Di ini kemiripan brand H&M yang kedua itu dengan Uniqlo. Nah, kita salin lagi. Terus dengan Zara. Selanjutnya dengan The Executive. Lalu dengan Prisma. Selanjutnya dengan Rico. Salin lagi. Ini dengan Matahari. Selanjutnya ini dengan Ramayana. Ini dengan coba. Nah, ini udah selesai nih. Gen M dibandingkan dengan brand yang lainnya. Jadi selanjutnya kita akan membandingkan antara brand Dagadu dengan brand yang lainnya. Ini kita ganti jadi Dagadu. Ini dengan berarti selanjutnya Dagadu adalah Uniqlo karena kita udah nggak pakai H&M lagi. Ini
kita salin lagi, kita ganti jadi Zara. Nah, gitu terus sampai akhir yang dimana di akhir itu perbandingan apa kita akan manain kemiripan dari brand Ramayana dengan Jogger. Nah, habis ini aku selesaiin dulu kuesionernya, baru nanti aku kasih tahu hasil finalnya gimana ya. Oke guys, di sini aku udah nyesain nih kuesionernya. Ini ada H&M dengan Uniqlo, H&M dengan ini H&M, Dagadur, lalu ada Uniqlo, ada Zara, ada lagi eksekutif, ada lagi Three Second, ada lagi Erigo, Matahari, Ramayana, dan seperti yang aku bilang tadi, kita sampai di kemiripan brand Ramayana dengan Joker. Selanjutnya, kita tinggal publikasikan aja kuesioner ini, lalu kita bagikan ke teman-teman atau kerabat kita untuk mendapatkan hasil eh, data kuesioner biar bisa dianalisis SPSS. Ini tinggal kita simpan. Nah, udah dipublikasiin, tinggal salin link dan kita kirim ke teman atau kerabat kita. Jadi di sini udah ada nih data hasil kuesioner dari multidimensional scaling, di mana di sini kita bakal cari kemiripan nih antara satu brand dengan brand yang lainnya. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan datanya nih, yaitu kita dengan meng-hide nih, meng-hide yang kolom-kolom jenis kelamin ini, provinsi usia, sampai apakah Anda pernah membeli produk dari Dagadu. Caranya nih, kita blok, lalu kita klik kanan, lalu kita hide. Nah, ini tinggal yang tersisa adalah kemiripan brand H&M dengan Dagadu dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya nih untuk tiap kemiripan brand ini dengan ini. Jadi caranya tuh ini kita ke bawah sendiri, kita ke bagiannya kemiripan brand H&M dengan Dagadu ini, kita ke sel paling bawah sendiri, lalu kita sama dengan average karena kita mau mencari rata-ratanya. Lalu kita ke atas. Lalu kita blok ini dengan cara Ctrl Shift Page Down. Lalu kita enter. Nah, ini rata-ratanya udah keluar nih 8,33 sekian. Nah, untuk mempercepatnya itu kita tinggal tarik nih titik kecil di sini, tarik hingga kolom paling terakhir di sini. Nah, di sini rata-ratanya udah muncul nih. Rata-ratanya udah muncul. Selanjutnya kita akan ke sheet 1. Nah, di sheet 1 ini udah ada tabel-tabel yang akan kita isikan dengan rata-rata yang udah kita cari tadi. Nah, cuman di sini ada ini kan ada H&M dengan H&M. Nah, di setiap pertemuan atau persimpangan antara brandnya sama ini eh, kita kasih angka 0. Ini 0, ini juga 0, ini 0, ini juga 0, ini 0, ini 0 juga, ini juga 0, ini 0, ini juga 0. Nah, terus yang kosongnya diisi dengan apa? Yang kosong ini kita isi dengan rata-rata yang udah kita cari tadi. Caranya nih, kita kan H&M dulu ya. Kita tarik kemiripan brand H&M dengan sampai sini nih. Kemiripan brand H&M dengan Jogger kita copy dengan Ctrl+C, lalu kita pindah sheet. Lalu di sini caranya bukan Ctrl+V ya untuk pastenya, yaitu kita klik kanan, paste spesial, lalu values, oke. Nah, lakukan yang sama juga di sini. Ini
klik kanan, paste spesial, values, tapi ini ditambah transpose, lalu oke. Nah, nanti yang lain dilakukan dengan hal yang sama sama yang kayak ini ya. Jadi kita selesaikan dulu. Nih dagadu. Kita lakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Dagadu sampai juga. Values, transpose, oke. Lalu Uniqlo sampai coba. Esa, pasta spesial, values, transpose. Lalu ini pasta spesial, values, transpose. Oke. Lalu Zara sampai coba. Ini di kanan pasta spesial, values, oke. Di kanan pasta spesial, values, transpose, oke. Belum ya? The executive, jogger. Nih, CTRL C, klik kanan, pasta spesial, values, oke. Klik kanan, pasta spesial, values, transpose, oke. 3 second, oke. 3 second sampai jogger. Ini, kita klik pasta spesial, values, pasta spesial, lalu Eriko. Lalu matahari, pasta spesial, transpose. Lalu ini yang terakhir adalah Ramayana dengan jogger. Lalu di sini space values transpose. Oke. Nah, di sini kita rapiin dulu ya, guys. Kita buat 12. Nah, udah semua. Nih udah selesai nih datanya udah keisi. Nah, di sini kalau kita lihat nih, di sini angkanya kalau semakin kecil itu artinya semakin mirip. Jadi ada kemiripan nih, berarti antara H&M dengan Uniqlo, H&M dengan Zara. Sedangkan kalau semakin besar itu jauh kemiripannya kayak H&M dengan nih, dengan Matahari, dengan Jogger, terus dengan Dagadu ini kan besar banget nih angkanya. Nah, kita selanjutnya lanjutkan ke SPSS. Kita akan olah data ini ke SPSS dengan cara kita plug dulu, terus Ctrl C, terus kita ke SPSS. Nah, jadi kita di SPSS langsung ke data views, lalu di sini kita masukkan, kita paste yang udah kita copy di Excel tadi. Lalu kita ke variable views, ini kita ganti jadi brand. Lalu ini kita ganti jadi nama-nama brandnya ya. Ingat di sini gak boleh pakai simbol, spasi, dan angka.
Lalu mentionnya kita ganti jadi scale. Yang nominal hanya yang brand. Lalu di values yang brand ini kita isikan. Yang pertama itu adalah brand. Lalu yang kedua ini nama-nama brandnya yang 10 tadi sampai jogger ya. Kita masukin. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke analyze, scale, terus multidimensional scaling. Nah, nama-nama brand ini kita masukkan ke variabel. Lalu kita ke model, lalu kita ke rasio, lalu continue. Lalu kita ke option, kita pilih group plot, lalu continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu outputnya keluar. Nah, di sini outputnya udah keluar nih. Di sini nih ada hasil analisis multidimensional scaling nih. Di mana ini ada stress dan RSQ, di mana stresnya ada di 0,23445 dan RSQ-nya ada di 91159. Nah, nilai stres 0,23 ini cukup. Nah, dia itu tidak terlalu kecil, yang dimana artinya model itu cukup mempresentasikan data, tapi masih ada ketidakakuratannya. Nah, RSQ 0,911 ini adalah, nah, modelnya ini menjelaskan 91,1% variasi data, di mana peta persepsinya itu cukup representatif. Lalu, kita ke stimulus koordinat nih. Di sini ada dua dimensi nih, dimensi satu, dimensi dua. Ini ada H&M, ada Gadu, Uniqlo, Zara, ada Eksekutif, The Second, Rico, Matahari, Ramayana, dan juga. Lalu kita ke derivat stimulus configuration atau perseptual map-nya. Nah, peta ini menunjukkan posisi masing-masing brand secara visual di dimensi satu dan dimensi dua. Nah, brand yang berdekatan ini persepsinya tuh mirip. Nah, tapi brand yang berjauhan ini itu persepsinya berbeda. Contoh nih, Dagadu ini jauh dengan H&M, The Executive, Zara, dan Uniqlo. Nah, kenapa? Karena persepsinya tuh unik, berbeda dari brand fashion utama. Lalu ada Erigo dan Three Second nih, cukup dekat nih dengan Dagadu dan Joker. Nah, artinya itu persepsinya tuh mirip sebagai brand kasual. Lalu ada Matahari dan Ramayana. Nah, dekat satu sama lain, tapi jauh dari Dagadu nih. Kenapa? Karena persepsinya mereka ini adalah department store atau retail besar. Lalu ada scatter plot linear fit, yang dimana menunjukkan hubungan antara jarak empiris dan jarak yang dipetakan. Titik-titik yang mendekati garis ini itu artinya modelnya cukup representatif. Nah, ini mendukung RSQ yang tinggi yang sebesar 91,1% tadi. Selanjutnya kita akan membuat kuesioner dan menganalisis prinsipal komponen analisis. Oke, setelah kita selesai nih dengan membuat kuesioner dan menganalisis multidimensional scaling, sekarang kita lanjut membuat kuesioner untuk prinsipal komponen analisis, di mana tujuan kuesioner ini dibuat adalah untuk mengetahui nih atribut utama yang membentuk persepsi responden terhadap brand Dagadu. Dengan kata lain, kita ingin tahu nih apa aja sih faktor yang paling mempengaruhi penilaian konsumen terhadap brand ini.
Nah, dalam kuesioner prinsipal komponen analisis ini, aku udah menilai 7 atribut utama nih dari Brenda Gadu. Ada di sini. 7 atributnya itu adalah kualitas, harga, desain dan tren, kenyamanan, pelayanan pelanggan, lokasi dan aksesibilitas, lalu ada brand reputation. Nah, responden tuh akan menilai masing-masing atribut ini menggunakan skala penilaian seperti sebelumnya, yaitu dari 1 sampai 10, ya, dari rendah ke tinggi gitu. Nah, brandnya ini, untuk data ini dikumpulkan untuk brand Dagadu, namun penilaiannya juga bisa dikaitkan nih dengan brand-brand lainnya yang relevan seperti sebelumnya. Nah, brand-brand yang digunakan itu ada H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, 3 Second, Erigo, Matahari, Ramayana, dan Jobber. Yang dimana nantinya jawaban responden akan diolah di SPSS untuk melakukan analisis prinsipal komponen analisis. Nah, di sini saya sudah membuat judulnya ini adalah kuesioner prinsipal komponen analisis, dan untuk deskripsinya itu adalah kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan persepsi responden terhadap atribut utama brand Dagadu. Jawaban Anda akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi penilaian konsumen. Lalu di sini ada jenis kelamin, provinsi daerah, usia seperti sebelumnya. Lalu di apakah sebelumnya sudah nih Anda sudah mengetahui tentang brand Dagadu? Apakah Anda pernah membeli produk dari Dagadu? Lalu tadi kita masuk ke ini, ke atributnya itu, ke atribut pertama, yaitu kriteria kual- kualitas produk. Nah, gimana ini yang deskripsinya tadi ini dimasukkan ya, guys. Deskripsinya. Pakaian yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama. Untuk atribut dan deskripsinya mungkin bisa di screenshot dulu. Oke, setelah itu ini saat tetap sama. Ini ini kita ganti jadi sangat baik ke sangat baik terhadap brand fashion berdasarkan kriteria yang disebutkan dengan sedikit. Oke, terus kita lanjut nih. Kita buat, karena ini kita membahas kualitas produk tadi, sama kayak sebelumnya. Produk yang pertama di sini ada H&M. Di ini H&M, M, lalu ini pakai skala linear 1 sampai 10. Ini tadi sangat tidak baik ke sangat baik. Karena kita akan membuat sampai ke 10 brand ini, mending kita salin aja ya guys. Salin. Ini yang kedua adalah brandnya The Gadul. Salin lagi. Dan yang ketiga adalah Uniqlo. Lalu yang keempat ada Zara. Terus yang kelima itu ada The Executive. The Executive. Lalu ada 3 Second. Lalu
ada Eriko. Ini Eriko. Selanjutnya ada matahari. Ini ada Ramayana. Lalu ada Joker. Nah, ini udah semuanya ya. Kita berarti masuk ke kriteria yang kedua. Ini kita hapus dulu. Kita pakai Yandex. Kita masukin lagi nih yang sebelumnya ini. Tapi kita pakai yang kedua ini adalah harga. Ini kita copy dulu ya tulisannya. Deskripsinya ini harga yang sesuai dan sebanding dengan kualitas produk. Berarti di sini kita tulis kriteria harga. Lalu ini kita masukkan ya tadi. Lalu sama seperti sebelumnya, ini kita copy aja deh. Kalau kita copy, kita kasih di sini. Selanjutnya, sama kayak tadi, ini kita kasih pertanyaannya adalah, ini karena kita sudah mulai membahas yang harga, berarti ini harga produk the H&M. Nah, ini di sini kita isinya pakai yang skala linier 1 sampai 10. Di sini kita isi sangat tidak sesuai dengan kualitas. Ini yang bawahnya sangat sesuai dengan kualitas. Oke, ini tinggal kita sayang lagi. Kita masukin brandnya lagi. Yang kedua itu ada Degadu. Habis Degadu itu ada Uniqlo. Nah, lakukan ini terus sampai semua kriterianya ini masuk ke dalam kuesioner dan 10 brand ini juga ada di dalam kuesioner. Aku mau lanjutin dulu ngerjain ngisi kuesionernya. Nanti kalau aku udah selesai, aku tunjukin gimana hasil akhir dari kuesionernya. Nah, ini kuesioner ya, punya saya yang prinsipal komponen analisis yang sudah saya isi semua. Ini udah ada kualitas kriterianya tuh kualitas produk, lalu ada kriteria harga produk. Di sini juga ada kriteria desain dan tren produk, ada kriteria kenyamanan produk, dan ini wait. Ini kriteria kualitas layanan pelanggan, ini kriteria lokasi dan aksesibilitas. Ini ada kriteria brand reputation yang terakhir. Nah, jadi semua kriterianya udah masuk ke dalam kuesioner dan 10 brand tadi juga udah masuk ke sini. Ini saatnya kita publish dan kirim ke teman dan kerabat agar hasil eh, dari kuesioner ini bisa dianalisis datanya menggunakan prinsip komponen analisis. Sudah tinggal kita kirim. Oke, jadi di sini udah ada nih data hasil kuesioner prinsipal komponen analisisnya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, itu kita akan hide dulu nih. Hide dari yang time span sampai yang ini dengan cara tadi klik kanan, terus hide. Nah, oke, ini tinggal ada kualitas produk kecilnya, kualitas produk Dagado, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata tiap kualitas produk brandnya ini. Nah, caranya itu gimana sih? Dengan cara sama dengan lalu average. Lalu kita ke atas, kita blok nih dengan cara cetak si page down. Lalu kita klik enter. Nah, ini udah ada nih, datanya udah keluar. Lalu untuk mempercepat ini,
yang titik kecil ini kita tarik sampai belakang. Kita tarik sampai data yang terakhir, kolom terakhir. Nah, kita tarik sampai sini. Nah, ini rata-ratanya udah ada nih hasil rata-ratanya tiap kolomnya. Lanjut, kita bakal ke sheet satu. Nah, di sheet satu ini udah ada nih tabel kualitas produk, harga, desain, dan tren, kenyamanan, pelayan pelanggan, lokasi, dan brand reputation. Reputation. Nah, kita tinggal masukin aja tuh tadi rata-rata yang udah kita cari ke sini. Gimana caranya? Ini kita balik lagi ke form responnya. Terus kita ini pilih yang kualitas produk. Kita tarik, kita blok sampai kualitas produk yang terakhir sampai yang ini kualitas produk juga. Lalu CTRL-C, terus kita ke sini. Lalu ke ini. Caranya sama kayak sebelumnya, klik kanan, paste spesial, lalu values, transpose, lalu oke. Nah, udah kepindahkan datanya. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Lanjut, ini untuk yang harga. Harga pakai cemen. Ceker. Ini ke kanan, paste spesial, values, transpose. Oke. Lalu untuk desain dan tren. Ini kita buat dulu sampai yang jobber. Ctrl C, klik kanan, paste spesial, values, transpose. Oke. Lalu balik lagi kita ke kenyamanan. Ini kita blok sampai sini. Terus Ctrl C. Ini klik kanan, lalu values, transpose. Oke. Untuk pelayanan kualitas pelayanan ya, pelayanan pelanggan. Untuk kualitas layanannya ini kita tarik sampai kualitas. Nah, terakhir ini Ctrl C. Terus ini klik kanan, paste spesial, values, transpose. Oke, ini lokasi. Ctrl C, klik kanan, paste spesial, values, transpose. Oke, ini juga brand reputation. Ini Ctrl C, klik kanan, paste spesial, values, transpose. Lalu klik oke. Lalu selanjutnya kalau udah data yang ada kepindah ke sini ya rata-rata tadi kita copy dulu ini mulai dari sini kita bakal pindahkan ke SPSS. Kita copy dari sini sampai sini. Kita RLC lalu kita pindah ke SPSS. Lalu di SPSS kita ke data view lalu kita paste yang tadi dengan cara CTRL-V. Nah, lalu kita ke variable views. Ini kita ganti jadi brand. Terus ini diganti jadi kualitas produk. Ingat jangan pakai simbol, angka, dan spasi. Mhm. Lalu ini measure-nya kita ganti skala semua, yang nominal hanya yang pen.
Lalu habis itu kita ke analyze dimension reduction, kita pilih vector. Lalu yang kualitas harga ini sampai brand reputation kita masukkan ke variabel. Lalu kita ke deskriptif, lalu pilih initial solution, coefficient, significant level. Lalu continue, kita ke extraction, ini kita ganti jadi 0,5. Lalu ini kita tambahi script plot, ini continue, lalu kita ke score, kita save as variable, lalu continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, ini outputnya udah ada nih ya, dimana sebagian variabel memiliki korelasi tinggi yang menunjukkan hubungan yang kuat antara aspek seperti kualitas produk, harga, desain, kenyamanan, pelayanan, dan brand reputation. Nah, sedangkan di sini lokasinya ini memiliki korelasi yang sedikit lebih rendah, di mana di sini juga ada nilai komunalitas. Semua ini di atas 95, 0,95 atau 90, di atas 95%. Menandakan variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan dengan baik oleh komponen yang terbentuk. Lalu total variance explain-nya ini komponen satu itu menjelaskan 88,94% di sini adalah variasi data. Komponen duanya ini 91,19%, sehingga kedua komponen ini secara keseluruhan mampu menjelaskan 98,13% variasi data. Nah, berdasarkan eh, komponen matriksnya di sini, komponen satu itu mewakili faktor yang berkaitan dengan persepsi umum terhadap kualitas dan citra brand. Sedangkan komponen dua ini menonjolkan aspek lokasi. Nah, di mana komponen matrik ini nanti digunakan untuk mengisi pada data baru. Oke, kita balik ke bagian sini. Lalu kita buat data baru dengan mencet file, new data. Nah, di sini kita balik ke Excel-nya tadi ini. Kita masukin ini nama brandnya. Nama brandnya kita masuk, kita copy, lalu kita pindah ke sini. Kita masukkan di sini. Bisa. Kita ke data views. Nah, lalu kita ke ini. Ini yang dari sini kita copy jadi seperti ini. Ini kita copy ya kualitas produk, harga, dan sampai brand reputation. Kita pindahin ke sini. Lalu kita ke variable views. Ini kita ganti jadi brand. Lalu kita buat faktor 1, faktor 2, komponen 1, komponen 2. Ini kita buat scale, scale, ya. Lalu kita ke ini data views factor. Untuk nilai faktornya kita ambil dari sini. Nah, ini kan ada faktor 1, faktor 2. Nah, ini kita copy. Lalu kita balik ke sini. Ini ya kita paste dengan cara CTRL-V. Nah, untuk komponen satunya bagaimana? Untuk komponen satunya kita ambil dari
Ini komponen satu dan 2-nya kita ambil dari sini ya guys. Ini aku isiin dulu ya. Lalu begini, kita isi dulu ya. Terus, oke. Lalu kita kalau udah kita isi, kita grab, legacy dialog, lalu kita pilih scatter, lalu pilih override scatter, lalu define. Nah, ini vector 1 masukin, vector 2 juga dimasukin, komponen 1, komponen 2. Lalu brandnya ini kita masukkan ke label cases by. Kita tutup dulu. Lalu kita ke option. Kita pilih yang exclude cases, display chart with ini, lalu continue. Lalu kita oke. Ini ada interpretasi scatter plot prinsipal komponen analisis, di mana sumbu X-nya ini komponen satu yang mewakili faktor kualitas dan citra brand. Kalau Y-nya ini adalah komponen dua yang di mana mewakili faktor lokasi. Lalu untuk kualitas dan citra tinggi itu dipegang oleh H&M, Zara, Uniqlo, dan The Executive. Berada di kanan atas ini atau kanan bawah mendekati nilai positif di komponen satu. Nah, aspek lokasi yang menonjol itu ada di Uniqlo dan beberapa variabel pelayanan atau brand reputation. Nah, ini sedikit tinggi ya di Sumbuye. Nah, brand yang berbeda itu ada di Dagadu, Ramayana, Matahari, Jogger. Nah, dia tuh berada jauh dari klaster utama. Nah, Matahari, Ramayana, Dagadu, dia itu menunjukkan persepsi responden berbeda dibandingkan brand lain. Di mana scatterplot ini memvisualisasikan bahwa persepsi utama responden terhadap brand ditentukan oleh kualitas dan citra, sementara lokasi menjadi faktor sekunder yang mempengaruhi perbedaan persepsi. Jadi ini sekian video saya mengenai multidimensional scaling dan prinsip komponen analisis. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah dalam berbicara. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.